Oke, silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat tim PPW Miracle Service Bekasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Shalom. Selamat datang Ibu Gembala. Bagaimana kabar Bu? Ibu Gembala GPDI. Ya, betul ya? Bu Gem. GPDI Philadelphia Jemaat El Shaddai. Luar biasa. Kita bersyukur ibadah yang kedua ini sudah berjalan 6 minggu, 6 kali. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Dan kita selalu percaya bahwasanya Tuhan selalu selalu baik. Kitov Adonai Kile Olam Hasdo. Allah itu baik kekal sampai selama-lamanya. Amin. God is good all the time. God is good. Ada 3 bahasa. Kalau bahasa Bataknya di Batak Jehovah, Tuhan Burju. Kita akan sama-sama belajar pada sore ini tentang namanya penderitaan. Wow, ini Pak Gembala khotbahnya penderitaan. Tapi ini penderitaan yang sangat mengerikan. Tahukah saudara, awal mulanya manusia diciptakan sama Tuhan. Tuhan punya kerinduan manusia itu nggak menderita, saudara. Percaya nggak? Jadi jangan berpikir tentang penderitaan itu sengaja Tuhan buat untuk membuat kita sadar akan dosa-dosa. No. Kalau pikiran masih seperti ini, berarti Tuhan itu kadang baik, kadang jahat. Alkitab bilang, sekali lagi saya ulang, Kitov Adonai Kile Olam Hasdo. Itu bahasa aslinya, Allah itu baik, selama-lamanya baik. Nggak pernah Allah itu jahat. Nggak pernah Tuhan punya rencana kecelakaan, karena Allah itu baik. Tetapi tahukah saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia mengalami penderitaan. Tetapi perlu saya ingatkan kepada kita, saudaraku, penderitaan yang di bumi ini sementara. Tapi yang hari ini saya mau sharing penderitaan tentang kekekalan, saudara. Penderitaan kekekalan itu tidak ada namanya endingnya, nggak ada namanya akhirnya. Akhirnya saya selesai penderitaannya. No. Saya mau sharing tentang penderitaan kekal. Karena saya percaya, semua orang percaya, orang dunia ini percaya ada namanya hari kiamat. Ada namanya selesai hidup di dunia ini. Saya mau ingatkan kita kembali, termasuk saya. Alkitab bilang ada penderitaan yang kekal. Ada penderitaan yang abadi. Penderitaan yang tidak pernah kunjung selesai. Karena apa? Karena telah berdosa. Bukan karena jahat, tapi karena berdosa. Saya selalu sharing tentang berdosa itu bukan karena perilaku Anda jahat, mencuri, membunuh. Itu dampak dari dosa. Mencuri, membunuh itu akibat dari dosa. Bukan karena mencuri, membunuh maka dia berdosa. Beda-beda tipis. Saya mau ingatkan kembali, dampak dari perilaku dosa, orang jadi mencuri. Dampak dari perilaku dosa, orang jadi merampok. Dampak dari perilaku dosa, orang jadi berzina. Dampak dari perilaku dosa, orang jadi selingkuh, orang jadi cerai, dan lain sebagainya. Itu dampak, akibat dari dosa. Saya selalu bilang di tempat ini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar apa yang Tuhan mau. Sampai sini nangka maksud saudara? Dosa itu artinya meleset, hamartia, tidak tepat seperti apa yang Tuhan mau. Itulah arti dari dosa.
Jadi saudaraku, dengar baik. Dosa itu mengakibatkan banyak hal. Dalam hal ini pasti namanya tentang kejahatan. Jadi kejahatan itu bukan penyebab, tapi dampak akibat dari dosa. Kalau orang berdosa, Alkitab bilang, sebaik apapun manusia kalau berdosa, seperti kain kesumba, kain kotor. Artinya tetap jahat di mata Tuhan, tetap dosa di mata Tuhan. Sekalipun dia baik, sekalipun mungkin dia bilang, aku gak mencuri kok Pak Gembala, aku gak pernah merampok, aku gak jahat, aku gak jahil sama orang. Tapi dengar baik, selama orang tersebut di luar dari kasih Kristus, Alkitab bilang dia orang berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 berkata apa? Manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada satupun yang tidak berdosa. Dampak dari dosa ini, dampak dari pelanggaran kepada Tuhan, dikatakan ada penderitaan kekal. Wow, mengerikan ya. Kalau penderitanya 3 bulan saja, gak apa-apa lah, masih ada hitungan waktu. Tapi kalau penderitaannya kekal, saudara, wow, haleluya. Mari kita sama-sama belajar dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ke-31. Apa sih arti dari penderitaan kekal itu? Mari sama-sama kita buka Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ke-31. Haleluya. Saya akan bacakan ayat 19, saudara 20, saling bergantian sampai yang ke-31. Lukas pasal yang ke-16 ayat 19. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Saudara 23. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Sama-sama kita baca. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan meyakinkan sekalipun seorang
bangkit dari antara orang mati. Kita sama-sama katakan amin untuk firman Tuhan. Saya mau ajak saudaraku, ayat 24 saya baca kembali. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudaraku, sangat mengerikan. Ini fakta yang Alkitab ngomong. Dikatakan suruhlah Lazarus untuk mencelupkan air, menyejukkan lidahku. Karena di sini sangat panas, karena nyala api. Kesakitan yang saya maksud saudaraku, penderitaan yang saya maksud di dalam Alkitab ini adalah penderitaan yang kekal. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari penderitaan kekal ini. Percaya nggak saudara? Maka hari ini saya mau ngomong sama kita semua di tempat ini. Bapak, ibu, saudara dan saya harus sadar tentang kita bukan menderita kekal. Katakan amin. Kita seandainya diizinkan Tuhan menderita di bumi, Alkitab bilang sementara. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini saudara. Kita akan sama-sama belajar kenapa ada namanya penderitaan kekal. Bukankah Alkitab yang selama ini kita baca menceritakan kehidupan tentang kekekalan? Bukankah selama ini kita tahu tentang adanya keluarga-keluarga yang sedang hancur, yang sedang porak-poranda? Tentang apa? Tentang penderitaan. Karena apa? Memang dunia ini sedang menuju kepada penderitaan kekal. Dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya, kata Alkitab. Saya mau ngajak kita begini loh saudaraku, dengar baik. Kita ada di dunia untuk mengetahui bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia untuk tidak menderita dalam kekekalan. Kita akan melihat dan membuktikan, dengarkan baik saudaraku, dengar baik. Hari ini kita sama-sama belajar penderitaan yang saudara dan saya alami itu bukan penderitaan kekal. Jadi bahagialah di dalam penderitaanmu hari ini. Tetapi saya tidak mau sharing tentang penderitaan yang kita alami saudara. Penderitaan itu kata firman Tuhan kita bisa tanggung, bisa kuat untuk mengatasinya. Karena apa? Alkitab bilang tidak melebihi kekuatanmu. Tetapi hari ini saya mau sharing tentang penderitaan kekal saudara. Kenapa ada penderitaan kekal? Bahkan dikatakan Injil Yohanes pasal 16 tadi saudaraku ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tokoh saudara, karena orang kayak ini merasakan penderitaan itu, sehingga dia ngomong sama Bapak Abraham, tolong dong kasih tahu kepada keluargaku, aku punya bapak, aku punya keluarga di bumi, ada 5 orang lagi, tolong beritahu mereka supaya mereka gak mengalami seperti apa yang aku alami hari ini. Tolong Bapak Abraham. Tokoh saudara, kenapa dia ngomong begini? Karena mengerikan, penderitaan kekal itu nggak ada endingnya, nggak ada batasnya, tapi selama-lamanya. Saudaraku, ini nggak main-main saudara. Itu ada, itu nyata saudara. Ini nggak main-main, cerita Alkitab itu fakta. Saya mau ngajak kita begini loh. Jangan hanya karena ada penderitaan sementara Anda mengabaikan kehidupan yang ada, sehingga iblis gampang memporak-porandakan. Padahal Alkitab bilang penderitaan yang kau alami itu tidak melebihi batas kekuatan dan kemampuanmu. Padahal sebenarnya penderitaan kekal itu yang sangat mengerikan. Dan Alkitab bilang Tuhan tidak menginginkan itu dialami sama manusia. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan saudara. Tapi dengar baik, manusia gak bisa dipaksa sama Tuhan. Kenapa? Jelas Alkitab bilang Kejadian pasal 2 Tuhan memberi otoritas tertinggi kepada manusia. Tuhan bilang kau berkuasa atas segala ciptaan.
Nggak ada satupun yang tidak dikuasai sama manusia pada zaman itu. Karena apa? Karena Tuhan yang kasih otoritas. Tuhan gak pernah ketika berfirman, dia cabut itu firman, dia batalkan itu firman. Gak pernah. Apa yang sudah kufirmankan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, engkau berkuasa atas bumi, atas segala ciptaan. Engkau berkuasa atas binatang di udara, di darat dan di laut. Jadi itu gak bisa dicabut sama Tuhan. Inilah alasan kenapa Tuhan gak bisa memaksa manusia. Dia nggak mau melanggar kodratnya. Dia nggak mau melanggar apa yang sudah dia firmankan. Ada orang bertanya, kenapa kalau begitu Tuhan nggak ambil aja manusia itu langsung? Bukankah gampang ya bagi Tuhan? Contoh, kita di kota Bekasi tiba-tiba ada layar tancap, layar lebar di udara, kiri dan kanan. Tiba-tiba ada suara dari langit. Halo umat manusia, lihatlah layar sebelah kanan. Inilah neraka. Lihat layar sebelah kiri. Inilah surga. Barang siapa gak percaya sama Yesus, maka dia akan masuk ke neraka. Bertobat gak manusia? Bertobat. Gak mungkin gak. Tapi Tuhan gak pernah berfirman untuk nakuti manusia. Karena Alkitab bilang, aku gak pernah memberikan roh takut untukmu anakku. Aku memberikan roh keberanian. Kalau seandainya terjadi ini, maka Tuhan melanggar apa yang dia firmankan. Bisa gak manusia bertobat pada waktu itu? Ditakut-takuti begitu? Bisa. Mengerikan. Pasti orang langsung lari. Ya, aku mau percaya sama Tuhan. Aku mau percaya sama Yesus Kristus. Tapi itu gak ada di firman Tuhan. Maka Alkitab bilang ketika dia naik ke surga, dia bilang sama murid, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Supaya apa? Supaya mereka enggak binasa. Supaya mereka tidak menderita kekal. Ayo murid-muridku, kasih tahu mereka. Tapi bukankah terkadang murid-murid juga terabaikan hal yang harusnya, prioritas yang harus dilakukan? Hari ini sama-sama kita belajar. Bayangin saudara, penderitaan kekal itu mengerikan. Penderitaan kekal tentang Lukas pasal 16 ini saudara, itu cerita Alkitab itu saudara tentang kekekalan. Kekal dalam penderitaan. Alkitab bilang, ada orang kaya, ada Lazarus, ada Abraham. Orang kaya dan Lazarus dikatakan mati saudara. Orang kaya menderita. Dikatakan orang kaya menderita, betul? Dan di alam maut dia berkata sama Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus ke sini. Tokoh saudara, Bapak Abraham bilang, cukuplah kesaksian para nabi dan Musa. Dan yang kedua, dengar baik, ini penting. Yang kedua kata Bapak Abraham, sama-sama kita baca. Tetapi Abraham berkata, ayat yang ke-26, selain daripada itu, pada itu di antara kau dan saya, engkau dan saya terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini, mau ke sana, ke tempat itu, kepadamu yang kau mengalami penderitaan kekal itu, mereka gak bisa datang ke situ, dan kami juga gak bisa menyeberang ke situ. Artinya ada jurang pemisah yang dimana manusia gak bisa bolak-balik surga neraka, surga neraka, surga neraka. No. Karena apa? Ada yang memisahkan. Ada jurang pemisah kata Alkitab, bukan kata saya. Maka waktu orang kaya itu bilang sama Bapak Abraham, tolonglah aku mau merasakan air, karena di sini panas, di sini lidahku kurang air, gak ada air. Gak bisa kata Bapak Abraham. Kami ke situ gak bisa, kau pun ke sini gak bisa. Wow. Kalau saya belajar ini toh saudaraku, maka dengar baik. Saya mau katakan gini loh. Keselamatan itu ada pada waktu kita masih hidup. Kalau sudah mati gak ada lagi saudara. Kalau sudah mati, selesai sudah. Maka jelas-jelas Alkitab bilang, cukuplah kesaksian
para nabi dan Musa. Jadi selama masih hidup, selama masih ada, kata Alkitab, itulah kesempatan untuk memutuskan mau dalam penderitaan kekal atau dalam kehidupan kebahagiaan selama-lamanya. Amin. Jadi kalau begitu saudara, pertanyaannya, kenapa? Apa alasan orang kaya tersebut masuk ke tempat kesengsaraan alam maut? Kan pasti ada dong alasannya. Betul? Betul apa betul? Apa alasannya? Kan orang bertanya-tanya, kok bisa? Apakah kita nggak bisa kaya? Karena kan dikatakan orang kaya. Dia tidak disebut siapa yang kaya itu. Dia tidak disebut namanya. Karena general. Banyak orang kaya. Tetapi bukan berarti orang kaya masuk neraka. Kenapa orang kaya ini dalam konteks kitab ini, kitab Lukas ini saudaraku, dikatakan masuk di dalam penderitaan kekal? Kenapa? Apa alasannya? Apakah kita nggak bisa kaya? Menurut Anda bisa nggak kita kaya? Salah nggak kaya? Nggak salah. Jangan anti dengan kekayaan. Jangan takut tentang nanti kalau aku kaya nanti masuk neraka. No. Bukan masalah tentang keberadaannya kaya atau miskin. Kenapa dikatakan orang kaya ini dalam konteks Lukas pasal 16 ini kok bisa mengalami namanya penderitaan kekal? Sama-sama kita belajar. Katakan, saya mau belajar. Lukas pasal 16 ayat 29 kata firman Tuhan, tetapi ini kuncinya, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Oke. Berarti kita sama-sama cek, apa itu kesaksian para nabi, apa itu kesaksian kitab tentang Musa berkata tentang keselamatan. Apa itu? Mari sama-sama kita belajar. Kisah para Rasul pasal yang ke-26 sampai yang ke-20, maksud saya pasal yang ke-26 ayat 22 sampai 23. Alkitab bilang, saya akan bacakan, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi, dengar baik, dan juga oleh Musa. Wow. Diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Apa itu yang diberitakan? Bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya, kesaksian para nabi dan Musa menceritakan tentang Mesias. Orang kaya tersebut tidak mau mendengarkan kesaksian para nabi dan kitab Musa yang ditulis oleh Musa. Tokoh saudara, jadi rahasianya kenapa orang kaya itu masuk dalam penderitaan kekal? Karena dia nggak percaya tentang Mesias yang sudah datang. Tapi sih nggak maksud saya. Jadi ini mengerikan saudaraku, ketika hari-hari ini orang nggak percaya tentang itu. Ada orang berkata, ada aja ajaran orang itu. Masa bisa Allah melahirkan, Allah punya anak? Sorry saudara, Allah nggak beranak. Karena Allah itu roh. Tapi Allah itu jadi manusia, itu betul. Untuk jadi manusia selalu saya bilang, tidak ada tinglong lahir dari pohon atau tiba-tiba muncul dari pohon beringin. Harus masuk ke rahim seorang wanita. Saya udah bilang, Tuhan gak pernah mengingkari apa yang sudah difirmankan. Tuhan tidak pernah membatalkan firman-Nya. Alkitab bilang ketika Adam dan Hawa diciptakan, setelah itu beranak cuculah. Tidak dibilang diciptakan Adam dan Hawa, setelah itu kuciptakan lagi manusia-manusia yang baru. No, tetapi manusia harus dilahirkan dari rahim seorang wanita.
waktu Allah mau jadi manusia, dia tidak memungkiri itu. Sehingga dia harus mengambil rupa seorang hamba, yaitu manusia. Bagaimana caranya dia lahir ke dunia? Harus masuk ke rahim. Jadi bukan Allah yang beranak. Bukan Tuhan seakan-akan beranak. Siapa bidannya? No. Tuhan itu maha kuasa. Kenapa jadi manusia? Dengar baik, karena yang diselamatkan manusia. Hari ini saudaraku, mari sama-sama belajar. Halo? Ada orang di sini? Haleluya. Alkitab bilang, ada orang yang sudah dengarkan kabar dari para nabi. Dikatakan sama Alkitab, tapi mereka gak percaya. Sehingga orang kaya ini bilang sama Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus turun ke bumi. Bayangin saudara, sampai dia bilang sama Bapak Abraham, tolong Bapak Abraham, tolong Bapak, aku gak mau keluarga aku nanti masuk ke sini. Kasih tahu ke mereka. Tapi tahu gak apa kata Bapak Abraham? Lengkap datanya. Cukuplah kesaksian para nabi. Saya sudah bilang, apa kesaksian para nabi tentang apa? Mesias telah datang. Dia mati, menderita karena kutuk dosa. Mesias itu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ketika Yesus Kristus sudah datang, orang kaya itu gak percaya, keluarganya gak percaya. Maka Alkitab bilang dia mati di dalam kesengsaraan kekal. Wow. Haleluya. Jadi bersyukurlah yang pertama, Anda dan saya, sekalipun menderita di bumi ini, tapi tidak menderita dalam kekekalan. Amin. Jadi jangan, maaf, anti dengan kata penderitaan, tapi antilah dengan penderitaan kekal. Katakan, aku gak mengalami penderitaan kekal. Yes. Karena Alkitab bilang, ketika orang itu percaya kesaksian para nabi, Mesias sudah datang, Yesus Kristus Tuhan namanya, orang itu dipindahkan dari gelap ke terangnya yang ajaib. Katakan amin. Jadi penderitaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan penderitaan itu bukan penderitaan kekal. Tapi hari ini kita selalu belajar. Penderitaan kekal itu karena mereka gak percaya kesaksian para nabi. Dia gak percaya Yesus itu Mesias, juru selamat manusia. Memang Yesus datang ke dunia bukan untuk membilang aku Tuhan. Karena yang menyelamatkan itu Mesias. Sampai sini saudara nangkap maksudnya? Gak mungkin dia bilang aku Tuhan untuk apa? Tujuan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Maka dikatakan juru selamat. Kalau untuk membuktikan Tuhan, emang Tuhan si Panggaron kata orang Batak? Emang Tuhan sombong? Enggak. Manusia tidak mengakui Yesus Tuhan, dia tetap Tuhan. Mau sekalipun orang bilang Yesus gak Tuhan, gak bisa berubah. Tiba-tiba Yesus gak jadi Tuhan. Oh gak diakuinya aku udahlah. Gak diakuinya aku udahlah, gak jadi Tuhan lah aku. Emang Tuhan mental manusia? Serius saudara. Alkitab bilang, kalau seandainya manusia gak mau menyembah Tuhan, batu pun Tuhan sanggup membuatnya untuk menyembah Tuhan. Itulah Tuhan. Jadi dengar baik, kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk mau bilang aku Tuhan. Sekalipun banyak manusia mengakui dia adalah Tuhan. Dan dia tidak bangga tuh. Dia tidak bilang ya betul, keren lu, mantap lu, ternyata lu tahu gua Tuhan. Enggak. Keren kali kau Petrus. Bisa kau tahu aku Tuhan, gimana? Coba sini kau duduk. Sharing dulu kita ngopi. Aku kayaknya kaget loh. Kok bisa ya kau tahu aku Tuhan? Gimana ceritanya? Ayo sharing dulu kau. Kayaknya kepalaku ini jadi kaget lihat kau, bukan hati. Gimana ceritanya?
Bayangin, sedangkan iblis saja bilang, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang hidup? Apa kata Tuhan? Kok keren kali kau ya? No, Tuhan bilang, enyak kau iblis. Deal lo saudara. Bahkan waktu Petrus mengakui, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Petrus, bukan kau yang ngomong itu. Lu jangan sombong. Itu roh Tuhan, Roh Kudus. Ada enggak kata Tuhan? Yes, mantap. Ada satu yang mengakui aku Tuhan. Nang ning, ning, nang ning, nang ning. Nggak ada saudara. Halo, ayo sama-sama kita belajar. Sampaikan ini kepada dunia. Kalau ada pertanyaan tentang kenapa Yesus gak pernah ngaku Tuhan, kenapa orang Kristen percaya Yesus Tuhan, kenapa orang Kristen bilang dia Tuhan? Halo, simple saudara. Saya udah bilang, mau manusia gak percaya Yesus Tuhan, tetap dia Tuhan. Haleluya. Saya berapi-api nih. Waktu adalah time. Time adalah waktu. Kita sama-sama belajar saudara. Jadi ibunya Ido, penderitaan yang ibu alami itu gak apa-apa. Penderitaan sementara. Katakan amin bu. Kita cerita penderitaan kekal. Karena penderitaan kekal itu tidak ada satupun obatnya. Kalau penderitaan sementara ini masih ada obatnya. Siapa obatnya? Yesus Kristus. Katakan amin. Tapi kalau penderitaan kekal gak ada obatnya. Gak ada. Udah mati kata tolonglah aku Tuhan. Ini udah ada bukti ayat ngomong. Gak ada satupun manusia yang bisa diselamatkan kalau sudah mati. Jadi jangan berdoa kepada orang mati ya. Jangan lagi ada orang Kristen ke gereja tapi masih mendoakan orang mati. Halo? Selama hidup tidak didoakan. Selama hidup dilawan. Apa sih mak? Tapi udah mati. Tolonglah Tuhan mamaku selamatkan. Tolonglah Tuhan opungku. Opungku itu baik kali Tuhan. Elah. Waktu hidup gak dihormati. Waktu mati maaf. Kuburannya sampai harga ratusan juta. Petinya saudaraku hampir setengah M. Saya pernah lihat. Dikubur lagi di tempat yang mahal. Bayangin 1 meter kali berapa meter. Tahu gak berapa ya? 1 miliar. Saya pernah melihat orang seperti itu. Tapi puji Tuhan dia sudah diselamatkan. Tapi saya mau cerita saudara. Jangan orang menghargai orang yang lain. Atau orang tua atau kakak adiknya. Ketika sudah mati. Udah begitu udah mati didoakan lagi. Gak ada gunanya. Waktu masih hiduplah. Hargai dia. Hormati dia. Doakan dia. Makanya ada lagu Bataknya. Saya senang dengan lagu Batak ini. Somar lapatan margondang marhembas samu molotung mateau. Coba transitnya ada di bawah ini. Somar lapatan marembas manotor hamu molodung mateau. Ujung ni ngolukon manian tupama baena kana denggan asa tarida sasude holong ni rohami marna tua tuai. Artinya selama masih hidup ayo tunjukkan kasihmu kepada sesamamu. Ayo tunjukkan kasihmu kepada bapak mamamu. Ayo tunjukkan kasihmu kepada orang tuamu, kepada kakak adikmu, kepada suami istrimu. Kalau sudah mati gak ada gunanya. Halo. Ada amin. Tuhan Yesus sudah sampai jam berapa kita? Ya nanti sabar ya. Haleluya, tinggal 2 menit lagi. Firman Tuhan berkata, nubuatan para nabi dan juga oleh Musa tentang Mesias atau yang diurapi atau juru selamat itu sudah datang. Yesus ngomong pada mereka pada waktu itu. Dia ada di Israel, di Yerusalem dan kota-kota sekitarnya. Tuhan Yesus mau ngomong sama mereka. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup.
barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, tidak mengalami penderitaan kekal, tetapi mengalami kehidupan kekal di rumah Bapa di surga. Itu clear saudara, deal. Tuhan gak ngomong, Yesus gak ngomong. Kalau kau percaya, ya tunggu bentar. Kira-kira tunggu ya, aku telepon dulu surga, halo. Kalau dia percaya sama aku, kira-kira masuk surga nggak? Oh gitu. Serius lah, malaikat serius kau, serius. Betulkah? Oh tunggu. Kata malaikat di surga, kau harus baik-baik dulu. Kau harus jual hartamu. Kau kasih ke gereja. Kau bawa perpuluhan. Kau bawa berkat-berkat Tuhan. Kau bawa semuanya. Baru kata malaikat gitu kan? Oh iya, kata malaikat begitu. Baru kau selamat. Enggak gitu kata Tuhan. Deal. Kenapa dia berani bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, enggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia juru selamat. Oh haleluya. Masih ragu tentang cintanya Tuhan Yesus atas hidup kita? Jangan ragu saudara. Jadi maka kata Alkitab, jelas hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Gak ada di tengah-tengah. Gak ada bilang, maaf ya karena saya orang Batak, jadi logatnya harus kayak saya orang Batak tuh. Saya gak mau logat yang lain, nanti dikirain lagi menyinggung yang lain. Kalau orang Batak, lo jani do ikut Tuhan ini capek menderita aku terus. Holanda datang ke gereja suruh doa, suruh pelayanan, udah gitu Pak pendetanya marahin aku terus. Acik nih ulu kembah. Gue lakukan ini salah, gue udah kuambil ini, dibilang nggak boleh, nanti besok boleh, tiba-tiba enggak, besok iya. Emang udahlah capek kali aku ikut Tuhan. Kok ketakut do? Kayaknya gimana do? Cantik kok dikit do. Sorry saudara. Banggalah engkau pengikut Kristus. Karena jaminannya pasti. Saya mau bilang pasti. Karena Alkitab yang ngomong. Coba cari. Ada nggak selain Yesus berjanji? Ada nggak yang lain berjanji seperti janjinya Yesus? Kalau ada, saya mau belajar. Coba saya mau evaluasi kepercayaan saya. Serius. Kalau ada orang yang ngomong selain Yesus ya, dia bilang akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Siapa yang percaya kepada aku pasti masuk surga. Saya mau evaluasi kepercayaan saya. Saya mau tunjukkan kepada dunia. Kalau ada orang yang ngomong seperti ini, seperti Yesus ngomong, yang ku sembah itu, yang ku tinggikan itu, dia ngomong sama seperti Yesus, saya evaluasi keimanan saya. Tapi kalau nggak ada yang ngomong begitu, masihkah Anda ragu tentang Kristus Yesus yang adalah juru selamatmu? Halo? Masihkah engkau ragu melayani Tuhanmu? Masihkah engkau hitung-hitungan dengan Bapamu di surga? Masihkah kau bilang evaluasi Tuhan, kok giri kali kehidupan ini, pelayanannya aku Tuhan, pelayan tapi gak diberkati. Masihkah engkau berkata, masih penderitaannya terus kualami hari-hari Tuhan. Bagaimana yang katanya melayani Tuhan pasti diberkati. Masihkah kita begitu bersungut-sungut? Halo? 2.000 orang di sini, tapi yang bilang amin cuma 10.000. Wih, 2.000, 10.000 lebih banyak. Itu perkataannya luar biasa ya. 2.000 orang tapi yang bilang amin 10.000, berarti 8.000 malaikat. Haleluya. Bersyukurlah, berbahagialah engkau, hai orang-orang percaya kepada Kristus. Katakan amin. Haleluya. Orang kaya tidak percaya tentang nubuatan para nabi dan oleh Musa tentang Mesias yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya, yaitu Yesus Kristus. Ayat 29. Sehingga Bapak Abraham bilang kepada orang kaya tersebut, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, dengar baik, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saya mau tanya, ada nggak kira-kira hari ini mati kadang satu hari, ada kan pernah kesaksiannya dibawa ke surga, betul ya? Pernah dengar kesaksian ini? Udah meninggal katanya tiba-tiba dia hidup lagi. Terus dia cerita tentang neraka,
cerita tentang surga. Surga itu aduh indah banget loh, bla bla bla. Coba orang yang mendengarkan, apa kata orang itu? Iya betul ya, indah sekali, iya betul surga ada ya. Itu enaknya ya. Neraka ada juga. Iya panas. Aduh, sampai Allah tolong. Ngeri ya, ngeri kali ya. Iya makanya ayo percaya sama Tuhan Yesus. Ah kau perasaan tiba-tibanya kau bilang percaya sama Tuhan Yesus. Tadi kau bilang cerita neraka surga. Udahlah kau cerita Tuhan Yesus sama saya. Ada gak orang begitu? Udah diceritakan tentang neraka dan surga, masih aja tetap tidak percaya. Nubuatan Alkitab tepat gak? Betul gak kata Alkitab? Sekalipun orang mati dibangkitkan, kalau mereka tidak mendengarkan kesaksian itu gak ada artinya. Ini Alkitab lo ngomong loh. Jadi Alkitab ini satu-satunya kebenaran. Halo? Saya tugaskan, Alkitab satu-satunya kebenaran. Bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, lihat, buktikan. Nanti kita akan membuktikan bersama-sama. Katakan amin. Jadi hari ini saudaraku dengar baik. Orang-orang yang dicintai Tuhan di tempat ini. Ayo, jangan biarkan orang-orang di sekitarmu mengalami penderitaan kekal ini. Kasih tahu ke mereka. Ceritakan tentang Mesias yang ada. Yesus Kristus juru selamat manusia. Yesus datang ke dunia bukan mau bikin agama saudara. Jangan bilang nanti kita cerita agama. Enggak, kita enggak cerita agama saudara. Yesus gak pernah buat agama. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 berkata, semenjak saat itulah mereka dikatakan pengikut Kristus, yaitu Kristus Kristen. Kristen karena pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus dikatakan Kristen, bukan agama Kristen. Yesus datang ke dunia bilang, akulah jalan, bukan akulah agama A, akulah agama B. No. Maka saya selalu bilang jangan cerita agama. Ceritalah tentang keselamatan yang datang dari surga. Yesus Kristus Tuhan namanya. Halo. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi ternyata kalau kita cek evaluasi ayat ini saudaraku, bukan karena kekayaan orang itu tidak masuk surga, atau karena kekayaan orang itu jadi masuk neraka. Jadi bukan masalah kekayaannya, masalah tentang hatinya. Dia gak mau percaya kepada nubuatan para nabi. Itulah masalahnya. Katakan amin. Jadi hari-hari ini yuk sama-sama yuk belajar yuk saudara. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, dengar baik. Ketika engkau menerima kekekalan itu, kehidupan kekal di surga itu, dengar baik. Jangan puas hanya engkau yang masuk surga. Jangan senang, betul memang bahagia, tapi jangan senang ketika hanya engkau yang masuk surga. Kasih tahu kepada orang-orang di sekitarmu, kasih tahu kepada keluargamu, kasih tahu kepada opung, nenek, kakekmu. Kalau mereka belum tahu, belum pernah mendengarkan kesaksian para nabi, kitab para Injil, maksud saya kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kan kitab Musa itu toh? Tahu nggak itu? Nggak tahu, nanti belajar lagi. Halo, kasih tahu ke mereka. Bilang, Tuhan mencintaimu. Yesus sayang sama kau. Dan hanya Yesus juru selamat. Yang lain juru mudi, juru masak. Banyak juru masak, koki. Juru apa lagi? Juru jahit. Apa lagi bukan? Bantu saya. Juru bicara. Tapi juru selamat hanya satu. Coba cari yang lain, ada nggak ngomong akulah juru selamat, ada nggak? Juru mudi, karena apa dia? Mengemudi. Coba dikatakan siapa juru mudi? Ya banyak. Tapi kalau juru selamat, berarti yang menyelamatkan. Siapa yang ngomong itu? Hanya Yesus. Deal kan? Pernah nggak saudara bertemu atau pernah baca sesuatu buku kah apa? Juru selamat. Namanya siapalah itu? Ucok. Nggak ada. Atau yang Akwang Li. Nggak ada. Nggak ada pernah di buku yang lain.
juru selamat namanya Kuang Li Putri kau lagi kingkong kangkang kingkong kingkong. Nggak ada. Yang ada hanya bilang, akulah jalan kehidupan, kekekalan. Yesus Kristus namanya. Amin. Akulah hidup. Gak ada yang ngomong begitu selain Yesus. Sekali lagi, selain Yesus gak ada yang ngomong begitu. Saya mau katakan selain Yesus gak ada yang ngomong begitu. Cek. Terima kasih Ido. Engkau laki-laki yang diberkati Tuhan. Senyumlah kepada Kristus, bukan kepada Pak Gembala. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Diberkati semua. Amin. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Haleluya.